Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bagaimana kabar dulur? Semoga kabar sampean kabar apik, kabar sehat, kabar baik, sehat wangi sehat tanduran. Ya dulur, kali ini setelah dilakukan pengangkatan lumpur di jeda 1 hari, digang sedino, yang kedua harinya itu langsung dilakukan pengerotarian. Nah ini pembajakan atau pengerotarian ini sudah berapa persen ini nanti setelah dirotari langsung diratat, soalnya hari Sabtu insya Allah tanam. Oke dulur, monggo disimak. Ini pengerotarian sudah berapa persen, banyak lah, ini hampir selesai, baru teko karena baru ngirim. Oke, disimak dulur. Nah dulur, ini setelah dinaikkan, diangkat lumpurnya selama jeda 1 hari. Ini jeda 1 hari. Jadi diangkat lumpurnya kemarin ini yang lan bagor hari Selasa. Terus jeda sehari cuman Rabu, terus ini Kamis. Ini sudah mulai dirotari. Nah, pengerotarian enggak usah dalam-dalam gitu. Kayak gini aja sudah memenuhi syarat. Pokok lemah atau tanah yang bekas itu kecuil lah, wes jos wesan. Lemah mapan. Jadi ini besok bisa dilakukan penyogroan atau membuat barisan untuk tanam. Wes gak usah suwi-suwi gitu. Nah setelah selesai ini nanti untuk pengerotariannya langsung bisa dilakukan pemerataan biasa aja dulu. Mumpung masih dalam kondisi tanah ini tidak keras, kan baru dirotari, baru diongkrak. Ini nanti akan lebih mudah untuk diratakan. Itu seperti Kang Yono itu lah, meratakan. Ini aja sudah cukup. Pokok jangan sampai ada yang ledok-ledok. Nanti kalau ledok-ledok itu nanti yang jelas untuk menghadapi cuaca hujan. Ini yang ledok-ledok ini akan buat singgahan air hujan. Terus akhirnya berambangnya mudah kena buler, mudah kena lodok. Nah, ini pemerataan kayak gini aja sudah. Monggo yang pakai jangkar enggak masalah, pakai ini enggak masalah.
Ini yang sudah diratakan Kang Yono. Nah, sudah nampak rata dulu. Kok ngene roto ya. Jadi bekas kaki-kaki tadi yang rotari ini nanti hilang. Nah, sudah tidak ada toh. Sudah rata. Jadi ini tanah yang lahan yang lama ini bisa kawin. Nah, ini kan ada akar sedikit ini. Ini kan yang jelas lahan bekas, tanah lahan bekas. Akhirnya bisa tercampur, enek ademe ya enek kesate. Ya, enak toh. Kalau nanti tanah naikkan saja, tidak diungkrak, itu nanti lama kelamaan kalau kena hujan, tanah itu akan ngelumut, dan tanah itu ketambahan air hujan, tanahnya jadi becek. Tidak ada perpaduan antara tanah bekas dan tanah baru. Jadi nek berpadu, wah iki pupuk yang dulu bekas tuh masih bisa tak ibaratno nangekno. Jadi ini pupuk-pupuk yang terdahulu ini bisa bangun lagi nih. Makanya berambang bekas tanam ini, bekas tanaman berambang ini pertumbuhannya sudah beda dengan lahan baru. Makanya cenderung pertumbuhannya bagus, cepat lemune ya. Es ngene. Nunggu kering, wah musim penghujan nunggu kering yo nek. Dan terus repot malah. Nah, jadi disiapkan semua. Kalau sudah diniati tanam, umpama ini hari Sabtu tanam, berarti air ini harus terpenuhi, tercukupi. Makanya di deselno, digolekno banyu, nanti saat proses lebih mudah. Sesuk melakukan penyogroan nanti bisa lebih mudah, karena apabila ini tanahnya saat disogro agak sulit, ini bisa disiram. Kena banyu panggah, enak sogroane, walaupun ini nyenyek ora masalah. Kalau kayak seperti musim-musim kemarau itu ya malah sering-sering siram. Kalau ini sekali disiram untuk buat sogro aja sudah cukup, empuk. Nah, ini diisi, nanti cukup sampai sana, karena entenge sogro sudah ada airnya, tanam juga tersedia airnya. Ini pengelotarian sudah hampir selesai. Apa ngomong rotari gak penak apa ini loh, mau bahasa Indonesia sing anu iki guys. Lah kali ini mencep guys. Oke. Nah, tinggal ngapir lur. 1 2 3. Ah, deket sih. Sarapan sanko. Ini tanpa disiram,
Karena yang jelas tanah naikan atau tanah yang diangkat kemarin masih basah. Jadi ini banyu ndut iki netes ngeresap ke bawah, turun ke bawah. Akhirnya tanah yang bekas brambang itu nanti akan otomatis basah. Jadi ini wis gak nyiram malah bingung. Jadi kan. Kita sampai di sini, yang sana sudah selesai nih. Ini perjalanan pengerotarian terakhir. Nanti setelah ini selesai, insya Allah hari ini juga pemerataan kalau bisa harus selesai, karena memang waktunya harus bisa disingkat. Jadi ini menggunakan waktu sebaik-baiknya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembajakan atau pengerotarian. Wah, angel mentong ngomong rotari. Lemen, prai kan adur. Oh ya, kode libur lur. Yuk, sampean bisa lihat ini, tidak ada lahan yang ditanami brambang ini. Hanya ada situ, iku ya batur kuwi. Wes diarani bonek ya ben. Pekerjaan pembajakan rotari sudah selesai. Ini sudah disumbang, dicicil ngeroto. Nah ini Jiro lupat mohon mas delue Kang Yono untuk akeh wisan ngeroto. Ya cukup dirata kayak gini, kayak Kang Yono ini loh. Santai yang jadi nanti kalau pakai apa narane kayak jangkar biasanya kelet lengket dulu, makanya enak sekali dicacah sambil dicacah. Ini yang tanya pengolahan lahan ini sampai bisa mencontoh. Nah ini kan bisa dak. Ini yang sudah, lah ini yang belum. Nah yang belum kan masih dalam kondisi jeglong-jeglong. Ngono jeglong ngono kayak gitu. Nanti kalau kena air hujan, sedangkan di situ sudah tertanam brambang, akhirnya brambangnya yang kalah, yang akan rusak. Nah maka dari itu sebelum ditanam ditata dulu. Jadi ini tanam brambang ki uga Soekarto
tergesa-gesa boleh, tapi harus memenuhi syarat. Jadi ini lahan sudah ditata bagus. Nek pengen cepet ya berarti dikerjakan wong akeh dan cepet. Makanya sebelum tanam harus ditata. Untuk pengisian air gak apa-apa, dibagi gak apa-apa. Jangan sampai kurang, harus bisa terpenuhi atau tercukupi. Karena ini saat kita melakukan tanam membutuhkan air. Setelah tanam kita harus lakukan penyiraman supaya apa? Tanah tadi yang diongkrak, tanah tadi kan diongkrak pakai bajak. Ini nanti setelah dirata kena siraman dia akan mapan loh. Jadi ini rata-rata Brambang macet itu karena satu, lahannya atau papannya ini gembus. Karena apa? Karena tidak tertata atau ditumbuk dengan air siraman. Jadi ini air siraman pakai manual lagi tujuannya numbuk jret supaya ini bisa dengan perlahan-lahan ini akan terdorong ke bawah. Makanya lahannya iso pasek, bukan padat. Nenek tidak diinjak-injak ini akan padat. Nah, dengan sistem penyiraman kabyok ini nanti lahan otomatis akan tertata, terdorong ke bawah. Akhirnya tanah kita ini sudah mapan. Nah, nek wis tanah mapan, akar ini akan tumbuh sesuai keinginannya akar, ora sesuai keinginannya awake dhewe. Wah, iki lho matuk aku urip ning kene, cara ibarate cara ngomong ki ngono. Jenenge akar. Soalnya akar iki punjere atau pusate pengambilan nutrisi. Ya iki padha kaya apa? Enek setrum iki umpama sampean pakai sekring. Nah, sekring itu ada pengambil perantarane, kabel-kabel perantarane untuk mengalirkan aliran listrik ke sana, ke rumah itu ada TV, kulkas dan sebagainya. Kalau perantara penyerapan atau pusat penghasil atau penyerapan arus atau nutrisi ini tidak berjalan, nah akhirnya yo gak bakal toh TV ini nyala, gelem nyala mendrip mati ora iki. Akhirnya piye? Yo rusak. Ngono. Berarti tidak stabil. Nah, untuk itu papane pasekno, siramane diolahi. Ini nanti lahan sudah terbentuk dengan sempurna. Ki nek wis ngendut ngene lho ya. Nah, iki kas pasak cara disiram, biok ambles andos des ditanemi. Nah, iki meng gak rongga deh. Nek ngene kok ngene ambles lagi. Terus akare gantung. Kalau akar gantung padha kaya setrum iki. Setrum iki meng muk kelet biasa tok. Mergo gak diubel-ubel, gak di solasi. Akhirnya setrum iki meng mandek mayong. Cara neng mobil iki nek setrum neng ngaki iki meng cakepe iki meng kok gak rapet. Akhirnya setrum gak bisa los, mandek mayong. Di starter ya kadang kena kadang ora iki. Podo. Ngono lho. Dadine papan untuk tempatnya Brambang harus ditata bener-bener. Ojo sampai Brambang wis umure 20. Lah, Brambangku kok macet toh.
Akhirnya apa? Didelok. Loh, lumayan ambles tibae. Dalah iki. Jelas kalau sampean paksa diinjak-injak ndak bakal bisa. Sekali sampean jalannya itu ya itulah yang sampean terima. Makanya saya sering ada laporan, Mas, brama saya sebagian ada yang macet. Nah, sampean itu saat tanam, habis tanam ini siramnya sampean ini yang tidak diperhatikan. Saya sudah tahu itu. Kenapa? Apalagi musim hujan ini, kenapa alasannya? Alasan sudah ada hujan, tapi hujannya hujan biasa. Akhirnya tanah tidak bisa mapan set. Sampai ngerti nih mau teles ngono tok. Ya, tumbuh kembangnya berambang, akar ki menggantung ning ngisor, gantung tok gak iso gondelan. Akhirnya dipupuk pira wae ora ngetarani. Wah, ren efeke belas si piye iki. Karena apa? Tadi kabel ini tidak bisa ngikat, cek ngawet ndak iso. Gantung tok. Mbok sekring iki kekuatane tegangane dur, yo panggah ndak iso. Ibaratnya sampean pupuk akeh iki, yo tetep ndak iso kong jalan iki. Lah kalau papane tanah sudah mapan, bener-bener mapan, cara ibaratnya aliran listrik iki lho, standar tok lho, payah. Jemeneh didemek wong alalah. Saiki umpama ibaratnya kenean banyu sret ngono wis. Crat. Iki mengko strome full. Karena pengambilan setrum dia lancar. Nah, ini juga pengambilan nutrisi lancar. Makanya berambang tumbuh kembang itu lancar. Wes karena entengi. Karena kesalahan yang bisa dikatakan dijarak. Itu nanti imbasnya setelah berambang ini menginjak usia 2 mingguan, wes rupanya kok biru berambangku. Iki wes jelas tanda-tanda ini berarti akarnya tidak jalan. Nah, dia hidup tanpa nutrisi, tanpa asupan. Jadi ini berambangnya hidup podo koyok dideleh neng mester. Nah, maka dari itu tolong setelah tanam dalam jangka 1 minggu paling ndak sampai sirap buareki 3 kali paling tidak. Kok anu Mas padet loh. Kita itu kan dalam jangka 7 hari umpama siram 3 hari warek, itu nanti akan bisa jeda 1 hari. Nah, setelah itu ditumbuk, disiram lagi lah. Tanah sudah mulai mapan. Untuk kesiraman kedua kali itu sudah mapan. Nah, itu nanti untuk kelembapannya ademe tanah iki awet misan. Pokoknya sampai jeda siraman iki wis awet. Soalnya tanah sudah mengumpul. Nah, mengumpul tapi tidak padat. Karena pasek. Hanya pasek karena cuma siraman, kedosok siraman. Jret. Kalau diinjak padat. Kalau disiram ndak pasek nanti. Makanya saya banyak yang tanya, kok ndak pakai mesin siram Mas? Ndak. Jadi diusahakan kalau habis tanam ini, mau tanam buat barisan ini, kalau bisa jangan hanya pakai mesin siram atau sprinkle. Itu nanti bisa sampai lakukan sprinkle itu kalau sudah habis mupuk pertama atau di kisaran usianya 2 minggu. Monggo. Karena tanah tadi sudah ditata mapan paseke, gimeng baru bisa dilakukan. Ki kok enek sing salah nggunakake ora apa-apa Mas. Ya, itu kebetulan sampean saat pengerjaan tanah sampean ini sudah bisa dikatakan pasek. Ini kalau yang
kebanyakan kok terus dongkrak, akhirnya tanah ndak bisa pasak, ini yang akan berbahaya. Jadi ini jogo-jogo nih, itu nanti salah satu trik, yaitu setelah nanti habis dirata ini siram bareng gak popo, habis tanam disiram bareng jeret, jeda sehari tidak masalah, yang penting jangan sampai mengering tanahnya. Kalau tanah ini sudah mengering, ini nanti tanah ini ndak bisa apa narane iki ngempel, akhirnya ambiar akhirnya akar iki gak iso raket, gak iso kaya lem ya. Makanya kan banyak berambang itu kalau diusaha 1 sampai di 10 hari pertumbuhannya bagus, urung ketara. Kalau itu ada indikasi macet. Kenapa mas? Siji lahan itu kadar airnya masih bagus, soalnya apa? Cili lagi nak buat. Nah setelah itu tanah mulai menua, rondok tuwek lah. Iki semakin ambiar. Terusan kedua nih, kenapa? Karena bibit itu hidup tidak belum menggantungkan ke tanah. Dia hidup itu asupan nutrisinya ini ambilnya dari si bibit tadi. Jadi nutrisinya ambil di bibit tadi. Nah kalau bibit ini sudah mengepeng, sudah tidak ada nutrisi yang diambil, makanya ambil ya berkelanjutan, ngambil yang dari lahan tanah kita ini. Nah makanya terus di usia 2 minggu 16-17 hari berambang ini melakukan enek pucuk kuning. Wah kok pucuk kuning? Ya jelas berambang mulai di usia 2 mingguan pucuk kuning. Nah apa yang dilakukan? 1, pengisian air harus diturunkan, jadi tinggal 1,5 kilan. Ini memang teori nih, cara-cara praktek ini secara pengalaman. Jadi saya ngomong ini saya ngomong pengalaman saya, nggak ngomong pengalaman orang. Nah di situ sudah berlanjut pucuk kuning tak ibaratno cara bayi iki disapih. Soalnya mimi ibu iki wis diputus. Padahal memang umbine iki sudah mengepeng. Akhirnya mau nggak mau dia akan tersapih. Bocah ki nek disapih wis sembuh beda karo biasane malehan. Peh ngeruweng ae iki anakku. Piye disapih karo mboke lah. Iki setelah disapih, yang jelas untuk kelanjutan asupane gizi yo ki kita ini nih perane sing nanem iki cara mboke iki mawedi dadi mboke gajul mbok iki kudu ngeweni asupane gizi, dipupuk jret. Nah siraman pupuk fungisida iki mergo awake dhewe dipasrahi cara ibarate ngono lho. Nah makanya tanam berambang iki bukan sekedar aku wani aku wis iso wis tahu, alah gak semudah itu. Oke dulur, saya menyampaikan ini dengan hati nurani yang memang benar-benar ikhlas. Sopo sing manut monggo, gak manut monggo wis rapo, malah seneng aku wis ra masalah. Piye kewajibane wis ngeweni contoh apik, ditiru ya monggo, mboten ditiru wis gugur kewajiban ki mong. Nah ini pengisian gold sudah tercukupi. Ini nanti bisa sampai naik, bisa, enggak masalah. Monggo masih buka lahan awal ini bisa naik, bisa, enggak masalah. Diusahakan dalam saat kita tanam tanah ini diusahakan adem, ojo sampai kemeringkingan.
Nek kemring kan siji tukule suwi. Soalnya apa? Akar ini akan apa narane iki? Nah. Tanah iki kan basah tuh lur ya. Nah, iki mang. Ini nanti akan membawa suhu dingin. Nah, ini akan menarik supaya akar ini dapat merambat, atau bisa dikatakan hoyoti biasanya ki marani barang sing apa narani kadar airnya oke. Satu contoh sampean nek duwe pohon tanduran gedang mau tanduran apa, kok nek enek sing hawa adem lemah adem poto enek genangan air yo mesti diparani. Mergo apa? Dhewe wis iso golek roh arahe tanah ndi sing enek kandungane air. Nah, ini Brambang ki yang ngono makane tenan. Brambang ki nek apa wis uripe penak, mergo pas posisine oleh dia akan berkelanjutan dengan keadaan maksimal. Wes percaya ora? Gak percaya monggo ora apa-apa. Kalau ini yang nonton ini orang-orang saya, ini pasti dia akan mendengarkan. Kalau tidak, kalau bukan, ini pasti akan ngentai kakek ngomong. Aku ki ngomong gak kanggo awakmu, kanggo dulur-dulurku. Jadi ini sampai ndak usah komen yang istilah kata itu gembosi. Oke dulur, ini sudah diratakan. Ini nanti besok bisa dilakukan penyogrohan. Sebelum disogrok, diusahakan disiram. Satu, supaya penyogrohan lebih mudah. Kedua nih, tanah ini kalau sudah mapan, berarti kita sudah melakukan tangga aman ke satu. Lemah wis mapan. Alhamdulillah pekerjaan sudah selesai. Rek ngawir ya. Piye lur iki? Pekerjaan insya Allah pengelotarian dan pemerataan diselesaikan hari ini. Besok waktunya penyogrohan atau membuat barisan untuk tanam brambang. Hari Sabtu, jadi untuk hari Jumatnya melakukan penyogrohan. Selanjutnya langsung tanam. Jadi sebelum dilakukan penyogrohan kan dirata. Setelah rata, besok dilakukan penyogrohan. Setelah selesai sogrok di hari itu juga langsung ditabur pupuk dasar. Jadi ini pupuk dasar ini bisa dikatakan numpang ning sogrokan, masuk di sela-sela sogrokan, akhirnya lahan kita ini penuh nutrisi pupuk. Nah, iki adine brambang wis di usia 2-3 hari mulai akar ini muncul, langsung dia menyerap nutrisi pupuk dasar. Oh no, penak pol kayak. Nah dulur, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Wes ngomongnya sampai ngecipris. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTG, pejuang tanpa gratisan. Gratis ngene bae.